Oke, kali ini aku akan bagi atau share cara memperbaiki stop kontak hanya dengan satu macam obeng. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, kita tambahin nggak apa-apa sih. Nah, oke, kita coba. Kita langsung aja ya guys, untuk menghemat kuota juga tanpa bertele-tele. Nah, kita lihat di sini ada lubang. Ya, ada lubang. Ini lubang bautnya 1, 2, dan 3. Nah, kelihatan ya. Kebetulan tadi saya nyalain stop kontak ini, kemudian ada konslet. Nah, sehingga kita harus cepat-cepat memperbaiki agar bisa digunakan kembali. Nah, stop kontak ini mereknya adalah Uticon. Nah, ini bisa dilihat ya, mereknya Uticon. Nah, ini spesifikasinya, bisa lihat sendiri. Sebenarnya stop kontak ini termasuk awet karena sudah lama saya pakai tapi nggak pernah gosong, melepuh dan sebagainya. Cuman kelemahannya adalah pada ini sambungannya. Jadi karena kita menggunakan kabel merek Eterna, kabel yang keras ya, tembaganya yang tebal, jadi dia kalau kita goyang dikit lebih mudah lepas. Nah, kenapa kok saya pakai kabel yang besar gini? Karena untuk nggak, yang mobilitasnya rendah, nggak saya pindah kemana-mana sebenarnya. Cuman kebetulan tadi karena saya goyang, dia lepas. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba sambung lagi. Oke, kita lepaskan dulu obengnya. Maksudnya kita lepaskan dulu bautnya ya, baut yang udah saya lepas. Oke, nah kita teruskan melepas baut yang lainnya. Nah, singkat cerita, bautnya udah saya lepas. Jadi bagi yang kalian belum terbiasa ngelepas, biasanya rasa pegel akan terasa di sini. Nah, di sini biasanya kalau nggak biasa muter baut, nanti biasanya pegalnya di sini. Oke, karena ketiga bautnya udah kita lepas, selanjutnya kita buka stop kontaknya. Gampang, tinggal kita tarik aja ke sini, ke arah situ ya guys, berlawanan. Nah, seperti ini isinya. Ini isi stop kontak merek Uticon. Sebenarnya merek apa aja kurang lebih sama, tapi biasanya kalau yang bagus dia memang kabel stop kontak tuh terdiri dari 3 unsur. Ya, ini plus minusnya antara dua ini, plus atau minus sama aja. Kemudian ada juga untuk menghubungkan dengan ground yang ini. Nah, sederhananya untuk pemakaian yang tidak terlalu besar, ground tidak perlu dipakai ya. Soalnya kalau kita hanya ingin menghubungkan listrik yang elektronik, insya Allah tidak akan memiliki risiko daripada kita menghubungkan listrik yang elektro atau tegangan tinggi. Nah, bagi kalian mungkin yang punya komentar lebih baik, bisa isi di kolom komentar ya guys, nanti kita sama-sama belajar. Nah, oke, kita lihat tadi. Nah, sepintas kita lihat dalamannya tadi, sebenarnya ini agak ke atas ya. Barangkali konsletnya adalah karena terhubung antara plus sama minusnya, tapi sekarang udah saya turunin. Ini udah saya turunin. Oke, terus biasanya kotoran-kotoran seperti ini juga menjadi pemicu penghantar listrik, jadi dia juga menjadi konduktor sebenarnya.
Oke, nah untuk lebih memeriksa lebih dalam lagi, kita buka aja dulu penyekatnya ya. Nah, tips dari saya adalah kalian mesti pisahkan baut-baut di lokasi yang berbeda ya, agar pada saat kalian ingin menyatukannya kembali, kalian tidak kebingungan tadi bautnya yang mana ya. Walaupun ini sebenarnya identik bautnya, cuman untuk membiasakan diri kita lebih disiplin aja. Nah, setelah saya buka, nah oke guys, ini saya udah siapin sebuah solasi biasa. Kita buka dulu solasinya ya. Ini udah saya buka, dan kita akan melapisi bagian yang terbuka ini dengan solasi biasa. Memutarnya seperti ini ya. Kita mulai dari belakang sambungan. Nah, diputar seperti ini. Kita balik. Oke, kita potong. Nah, kita rapatkan ya, jadinya seperti ini kira-kira. Nah, oke, ini udah cukup kuat sebagai isolator sepengalaman saya ya. Nah, kita lanjutkan ke satunya lagi ya guys. Oke, kita gunting ya, kita potong maksudnya. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian kita sambungkan kembali kabel-kabelnya ke sini ya guys, ke sini dan ke sini. Nah, kita cukup memasukkan ujung kabel ke sini, kemudian kita kunci dengan baut bawaannya. Nah, biarkan sedikit masuk saja, sisanya kita rapatkan dengan obeng. Nah, ini kita bisa lihat kedua kutubnya udah kita hubungkan. Nah, ini pengaitnya ya, kita kaitin aja ke sekatnya. Nah, awalnya kita bautnya nggak usah kencang dulu, terus kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita pasang baut satunya ya, kita pasangkan ya. Oke, kita rapatkan. Nah, baru kita rapatkan yang satunya. Nah, setelah kita pastikan pengaitnya rapat ya, kita pastikan lagi kutub-kutubnya yang lainnya agar semuanya tidak ada yang terhubung satu sama lain. Kalau kurang tekan kita tekan. Nah, ini juga kita tekan. Oke, kita pastikan pokoknya nggak ada yang terhubung. Nah, ini kurang naik guys ya, kita tekan aja biar masuk. Ini juga kurang masuk. Oke, sip. Nah, kita sebenarnya ingin quality controlnya bagus aja ya. Oke, apabila sudah, kita tutup, kita hubungkan kabel-kabel groundnya dengan soketnya ya. Oke, ini kabel soketnya, maksudnya groundnya kita hubungkan ke soketnya. Nah, itu soketnya. Oke ya, kita paskan, kemudian oke, kita baru pasangkan baut satu persatu.
Oke, kita kencangkan sedikit. Kita masuk ke baut kedua, kita kencangkan sedikit saja, tidak usah semuanya. Nanti semuanya kita kencangkan di akhir ya, secara bersamaan, karena untuk menghindari ketidakpasan pada saat kita memasang stop kontak. Sebelum kalian mengerjakan ini, sebenarnya saya lupa mengingatkan kalian harus pakai sandal ya guys, biar tidak ada kontak kalian dengan ground, terutama pada saat kalian ingin mencoba saklarnya ke stop kontak lainnya. Oke, nah ini sudah selesai, kita akan coba pasangkan ke stop kontak. Nah oke, seperti yang kita lihat tadi, kita harus menggunakan sandal ya guys. Oke, setelah itu kita coba pasangkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak apa-apa ya, ini tanda bahwa stop kontaknya berhasil. Oke, untuk membuktikan kita harus mengetesnya pula dengan menghubungkannya ke perangkat apapun ya. Kita coba contohkan, kita mau ngecas. Oke, nah kita hubungkan ke handphone satunya, apakah bisa? Nah, ini sudah terhubung ya guys, berarti tandanya perbaikan stop kontak yang kita lakukan ini berhasil. Jangan lupa subscribe dan komen ya apabila kalian ingin memberikan saran, komen, atau kritik lainnya. Makasih.